Siap, gerak, luruskan. Lurus. Selamat pagi Farid. Mas. Iya. Pagi. Pagi. Pagi sayang. Pagi. Iya. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan untuk segera membersihkan meja. Cek di laci-laci kalian apakah ada sampah atau tidak. Kalau nanti ada sampah, harap langsung dibuang ke depan dulu, oke? Biar kita belajar dengan nyaman dan bersih. Oke. Silakan pada bawa lap semuanya. Oke. Untuk mejanya sudah bersih semua? Sudah. Untuk sampahnya sudah dibuang semua? Oke. Untuk memulai hari ini kita presensi dulu. Cuman untuk presensi hari ini Ibu ingin kita berpantun. Oke? Sudah menyiapkan pantun semuanya? Sudah. Siap? Siap. Sebelum kalian yang berpantun Ibu dulu. Nanti bilang cakep gitu ya untuk jadi apresiasi ke teman-temannya. Oke? Pergi ke pasar membeli itik. Jangan lupa membeli ikan. Selamat pagi murid Ibu yang ganteng dan cantik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Danu Aji Prasetyo. Ayo Mas Danu, pantunnya mana? Saya Bu. Es coklat rasa madu. Semangat dan uripe maju. Hairi Nur Mufliha. Mbak Hairi, pantunnya silakan. Hadir Bu. Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep. Jangan lupa mengisi saku. Cakep. Kalau kamu sedang bingung. Cakep. Jangan lupa membaca buku. Oke. Selamat Risma Rahayu mana? Mana pantunnya Mbak? Ayo. Hadir Bu. Berusaha lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar. Bukan kita harus belajar. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak hadir itu ada 3 ya. Ada Safa, terus Zika, sama Destia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan bab 2. Kemarin Ibu udah menyampaikan bab 2 itu kita akan membahas tentang apa? Zat dan perubahannya. Oke, kita bisa mulai ya? Bisa. Oke.
kita lihat di sini ada 3 tujuan yang akan kita pelajari hari ini. Coba Mbak Muti bacakan, kita akan belajar apa aja Mbak Muti? 1. Wujud zat dan model partikelnya. 2. Mengidentifikasi perubahan wujud zat. 3. Membedakan perubahan fisika dan kimia. Oke, terima kasih. Nah, kita ini akan berdiskusi terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu nggak mengapa es dapat mencair ketika berada di suhu ruangan? Saya Bu, mungkin karena suhu ruangan lebih tinggi dari suhu esnya. Oke, betul sekali, tepuk tangan buat Mbak Amel. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang apa? Materi. Coba materi itu apa sih Mas Fai? Boleh dibacakan di depan? Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga sering disebut sebagai suatu zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisik suatu materi dapat dianalisis melalui indera manusia. Oke, tepuk tangan buat Mas Fai. Selanjutnya ini ada penggolongan materi. Ingat ya, ini salah satu yang akan menjadi game nanti ketika berkelompok. Nah, setelah ini silahkan kalian membentuk kelompok masing-masing. Kemarin sudah dibagi menjadi berapa kelompok? 6 ya. Silahkan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan bermain apa ini di depan? Clash of Champions. Jadi nanti kita akan ada 3 babak. Kalian pernah menonton COC atau Clash of Champions nggak? Yang ada di ruang guru? Pernah ya? Tahu cara mainnya? Tahu. Oke, jadi kita nanti akan ada 3 tahap. Yang pertama itu ada apa? Memorize. Terus ada recall dan juga examine gitu. Yang pertama ada memorize. Jadi kalian kan sudah duduk secara berkelompok. Nah, di depan ini Ibu sudah menempelkan beberapa materi. Yang pertama itu kalian harus menghafalkan atau memahami materi yang ada di depan sini. Nanti gantian perwakilan satu kelompok ke depan untuk menghafalkan. Nanti Ibu kasih waktu selama 15 menit untuk menghafalkan. Setelah itu kembali ke kelompoknya untuk berdiskusi. Nah, setelah itu kita akan ajari recall. Nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD ke masing-masing kelompok dan nanti perwakilan satu persatu berurutan untuk mengisikan LKPD-nya. Nanti yang paling banyak betul dan paling cepat akan mendapatkan hadiah. Siap? Siap. Oke. Silakan semuanya berdiri. Terus nanti ini untuk pemposisiannya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Nanti berurutan terus maju yang paling depan untuk mengamati materi yang ada di papan tulis. Oke? Silakan. Setelah ini silahkan yang paling depan nanti kalian membaca 3 materi di sini. Setiap anak Ibu kasih waktu 2 menit, nanti Ibu timer. Setelah itu nanti gantian temannya yang ada di belakang. Gitu terus, oke ya? Paham? Oke, kita mulai dari sekarang. Ibu mulai dari sekarang. 3, 2, 1, mulai.
berdua bisa langsung ke depan dan yang sudah di depan bisa mundur ke belakang. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai, waktu selesai. Silakan kembali ke bangku masing-masing sesuai kelompok. Semuanya kembali. Tidak ada yang ke depan lagi. Sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke babak kedua, yaitu recall. Yang tadi kalian sudah hafalkan, yang sudah kalian pelajari di depan, kita akan recalling lagi memorinya. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Setelah ini ibu akan membagikan LKPD, lalu nanti satu persatu kelompok maju ke depan untuk mengisikan LKPD yang rumpang atau yang tidak ada isinya. Nah, nanti kalian ke depan, satu orang hanya mengisikan satu jawaban saja. Paham? Tidak boleh lebih dari satu. Jadi nanti gantian, misalnya Mbak Hani dulu, habis itu Mas Aldi, terus ganti Mbak Mayang dan selanjutnya gitu, oke? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu di sini. Nanti kalian tulis nama kelompoknya di depan masing-masing, oke? Ya. Kelompok. Jadi nanti ketika kalian maju ke depan, satu per orang itu satu jawaban saja. Nanti untuk kelompok yang tercepat akan mendapatkan hadiah. Nanti per poin, yang paling cepat mana, yang paling benar juga mana, gitu ya. Kita lihat poinnya nanti di depan di papan tulis. Paham semuanya? Sudah bisa dimulai? Bisa. Silakan ketua kelompok untuk maju ke depan, menuliskan nama kelompok dan mengisikan satu jawaban. Dimulai. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5 sudah. Oke. Kelompok 5 berarti mendapatkan 6 bintang ya, karena kita totalnya ada 6 kelompok. Kelompok 5 ada sudah selesai lagi? Kelompok 1. Oke, mendapatkan 5 bintang. Silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 6 berarti mendapatkan 2 bintang. Kelompok 4 sudah selesai. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semua kelompok sudah ada di tangan dan di meja ibu. Setelah ini kalian bisa persiapan untuk melakukan praktikum. Sebelum kita melakukan praktikum, kita menonton dulu untuk terkait dengan cara pembuatan es krim putarnya. Mohon diperhatikan baik-baik supaya nanti kalian praktikumnya bisa lancar, oke? Oke, kita mulai. Sambil memperhatikan video, sambil ibu membagikan LKPD. Nanti di dalam LKPD-nya ini ada nama kelompok dan juga anggota. Silakan anggotanya ditulis nama lengkap atau nama panjang. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Oke. Sudah ya? Sudah memperhatikan semua, paham? Sekarang ibu mau cek masing-masing kelompok apakah alat dan bahannya sudah lengkap atau belum.
Coba yang ibu sebutkan nanti bisa diangkat ya. Kalau misalnya susunya ada 3 ya diangkat 1 aja gitu. Oke, mulai dari alatnya. Kaleng biskuit. Kelompok 1 mana? 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lengkap semua. Yang kedua baskom. Apakah semuanya membawa baskom? Itu kelompok 1 cukup nggak nanti di dalamnya? Cukup? Oke. Kelompok lainnya? Baskom, baskom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Sendok? Oke, wah lengkap sekali tuh Mbak Amel. Bawa berapa sendok? Banyak. 12. Oke, berarti nanti bagi ke ibu ya. Terus cupnya opsional, apakah pada membawa semua? Untuk kalian makan es krim? Sip. Terus kain atau handuk? Itu nanti untuk memutarkan kalengnya supaya lebih cepat. Oke. Halo. Oke, bisa dengarkan ibu dulu ya. Ya, kita lihat yang kedua masuk ke bahan. Yang pertama es batu, sudah ready semua es batunya? Sudah. Garam kasarnya sudah ada? Sip. Susu cairnya sudah ada? Sudah. Ada di sini yang membawa susu kental manis atau perasa? Bawa. Oke. Terus topping. Toppingnya opsional juga, terserah kalian mau dibentuk seperti apa. Oke, sip. Oke. Silahkan setelah ini langsung bisa membuat aja. Bisa di dalam kelas, nanti kalian senyamannya kalian aja, asal nanti kalau sudah kalau misalnya sudah selesai bisa dibersihkan gitu. Kalian bisa lihat di LKPD apa saja yang harus diisi. Nanti setelah udah selesai bisa ibu tanyakan untuk terkait dengan materi hari ini apa aja. Jadi harus dipersiapkan, didokumentasikan juga, jangan lupa ya, dari alat bahan, terus nanti proses terjadinya es dan lain sebagainya. Oke? Di sini udah ada langkah-langkahnya, silakan untuk mengikuti yang ada di LKPD. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup jelas ya? Sip, mari kita mulai pembuatan es krim. Oke, karena ini LKPD-nya udah dikumpulkan semua, silakan untuk hasil perwakilan per kelompok yang paling bagus hasilnya silakan maju ke depan untuk ditaruh di meja satu persatu sesuai dengan kelompok. Ayo, silakan. Semuanya, semua kelompok mengirimkan minimal 1 hasil. Ya. Oke, ini sudah jadi semuanya ya. 6 kelompok sudah dikumpulkan semuanya. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, kita lihat dulu masing-masing kelompok untuk poinnya. Kita bisa lihat di sini 1 bintang itu berapa poin? 10 poin. Kita lihat dulu dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 mendapatkan berapa bintang? Untuk yang tercepatnya? 5. Berarti ada berapa poin untuk bintangnya? 50 ditambah 175. Jadinya total poinnya berapa? 225. Kita beranjak ke kelompok 2. Ada berapa bintang di sini? 4. Berarti ada berapa poinnya kalau untuk bintangnya? 40 tambah 185?
ditambah dengan 40 sama ya, 225. Kita lihat ke kelompok 3. Ada berapa bintang di sini? 30 ditambah 175 berapa? 205. Selanjutnya ke kelompok 4. Ada berapa bintang di sini? 1. Berarti 10 ditambah 145? 155. Kita lihat ke kelompok 5. Ada berapa bintang di sini? 6. Berarti 60 ditambah 195 jadi berapa? 60 ditambah 195 berapa? 255. Untuk yang kelompok 6 ada berapa bintang? 2 ditambah 170 berapa? 190. Berarti di sini untuk pemenang kuisnya dari kelompok berapa? 5. Tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan untuk kelompok 5 bisa maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Semuanya maju ke depan. Sini. Ketua kelompoknya siapa ini? Amel. Oke, selamat buat Mbak Amel dan teman-teman. Tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, kalau kalian sudah menang tadi, dapat poin yang paling banyak, Ibu mau cek apakah untuk terkait dengan pembuktian tadi yang sudah kalian hafalkan. Coba Ibu mau tanya mengenai penggolongan materi. Di dalam materi itu dibagi menjadi 2. Apa saja? Sama? Zat tunggal dan campuran. Oke. Kalau untuk perubahan wujud zat gas menjadi padat itu dinamakan deposisi. Oke. Kalau untuk cair menjadi gas disebut dengan apa? Menguap. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 5. Silakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, setelah tadi kita melihat skor yang terbanyak dari tim 5 atau kelompok 5, kita lihat dari hasil dari masing-masing es krim yang sudah kalian buat. Coba ini Ibu lihat dari kelompok 6, kelompok GBK mana? Oke, ini hasilnya tadi berhasil ya ini Mbak? Berhasil. Adakah kendala di dalam kelompok? Saat esnya habis tadi, berarti tadi esnya habis terus waktu ditambahkan jadi berhasil atau gimana? Oke, selain itu ada kendala lagi? Tidak. Ini menggunakan susu apa Mbak? Milku. Oke. Terus ada dari kelompok 1, Choco Creamy. Mana Choco Creamy? Adakah kendala? Ada. Ini kenapa esnya sudah langsung mencair ini? Ada karena dari tadi. Oke. Kendalanya apa jadi kira-kira? Gimana? Oke, berarti tadi esnya kurang. Terus saat mau beli udah kembali cair lagi, jadi waktunya udah nggak cukup gitu ya. Oke. Terus ini ada ke kelompok 5. Kelompok 5 mana? Adakah kendala? Es batu juga terkait dengan es batu. Oke. Kalau yang Cokokul kelompok 2? Cokokul apakah ada kendala tadi? Ada. Kehabisan es juga. Tadi menggunakan garam apa? Garam kasar. Oke. Terus untuk kelompok 3, Choco Bliss. Adakah kendala tadi? Tidak. Ini sepertinya tadi yang kelompok bisa langsung jadi ya tadi ya? Oke. Ini adakah kendala tadi? Nggak ada ya? Nggak ada kendala. Oke. Terus untuk Kelvo atau Celvo ini? Kelvo Squad ini menggunakan susu apa ini? Klevo. Oke, susu Klevo. Adakah kendala susu Klevo untuk tim susu Klevo? Es batunya juga habis. Oke. Berarti ini setiap kelompok itu mempunyai kendala yang hampir sama ya semuanya ya, karena es batunya kurang atau habis. Jadi belum sempat membeku, es batunya sudah
habis. Berarti ini bisa dijadikan evaluasi nanti ketika kalian ingin praktek lagi, berarti menyiapkan es batu yang lebih banyak. Oke, terus ibu mau tanya nih, tadi kan kalian memberikan garam ke dalam es batu, itu tujuannya untuk apa ya? Adakah yang tahu? Karena? Oke. Lebih kental. Oke, sip, tepuk tangan buat Mbak Amel. Yang lain, adakah yang mau menjelaskan lagi dengan bahasa yang lain atau mungkin pengertian yang lain? Ayo, yang cowok ini, tadi udah perwakilan yang cewek, yang cowok ada? Tujuannya karena apa? Ada yang tahu? Mas Iqbal tahu? Kenapa dikasih garam di dalam esnya? Untuk apa yo? Apa ayo Rindo? Tidak cepat encer ya, sama aja encer sama cair. Oke, jadi tujuannya itu apa ya? Betul ya yang dikatakan sama Mas Rindo dan Mbak Amel, supaya tidak cepat cair. Itu artinya garam itu bisa menurunkan titik beku air es batu gitu, sehingga tidak cepat mencair. Kalau misalnya kalian tadi cepat cair mungkin karena es batunya kurang merata, bisa jadi. Terus esnya kurang banyak juga, udah dari awal udah mencair gitu. Jadi makanya tadi ada kekurangan es batu gitu ya. Oke, jadi dari praktikum yang tadi kalian lakukan, kira-kira yang kalian pelajari apa aja? Apa yang kalian pelajari dari praktikum kali ini? Apa hubungannya dengan perubahan wujud zat? Apa? Apa Mbak Eri? Masa nggak ada yang tahu? Kalian tadi baru praktik loh. Perubahan dari apa menjadi apa? Cair menjadi padat. Itu dinamakan apa? Menyublim. Membeku ya. Jadi kalau misalnya pembuatan es krim kan kita biasanya menggunakan kulkas, terus pendingin dan lain sebagainya. Tapi karena di sini menggunakannya itu peralatan seadanya yang ada di sekolah, maka kita menggunakan kaleng bisa ya. Karena apa di situ? Karena kita menggunakan es batu yang dikasih garam sehingga titik bekunya berkurang gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Jadi yang kalian peroleh praktikum kali ini itu apa? Yang kalian pelajari dari praktikum kali ini? Bisa membuat es. Apa lagi? Apakah kalian jadi kompak per kelompoknya? Terus menguji apa lagi tadi kalian memutar-mutar itu? Kesabaran ya. Selain dengan ilmu IPAS-nya, kalian juga mendapatkan ilmu kesabaran juga untuk mendapatkan es krim di depan ini. Gitu. Oke, coba kita lihat di sini. Nih, jadi ada penjelasan ya. Ketika garam ditaburkan ke es batu, garam akan menurunkan titik beku air. Artinya es batu bisa mencair pada suhu lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Terus proses pencairan es batu juga membutuhkan energi panas. Energi panas diambil dari sekitarnya, termasuk dari adonan susu dalam kaleng kecil gitu. Dan selanjutnya suhu yang sangat rendah inilah yang membuat adonan susu dalam kaleng membeku menjadi es krim. Seperti itu. Nih ada hubungan suhu dengan perubahan wujud. Tadi kalian sudah mengerjakan di LKPD masing-masing ya. Ya, nanti ini ibu nilai, nanti ibu masukkan ke dalam nilai praktik kalian selain yang tadi berkelompok. Ibu tadi juga sudah memperhatikan setiap individu kalian, setiap kelompok, mana yang tadi bekerja, mana yang tidak akan masuk ke dalam penilaian. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kali ini ya. Sudah cukup jelas, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke.
Kalau sudah cukup jelas, kita bisa akhiri pembelajaran ini dan nanti untuk kelompok masing-masing bisa mengambil hasil S-nya di depan ya. Setelah ini juga yang masih kotor itu meja, kursi, lantai semuanya yang piket ataupun yang tidak piket bekerja sama untuk membersihkan, bertanggung jawab. Oke? Oke. Sekarang silakan berkemas dan langsung disiapkan ketua kelasnya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Oke teman-teman, sampaikan rencana. Di manusia gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan pulang dengan hati-hati. Hujan, jangan lupa pakai mantel juga. Besok kita berangkat ke sekolah lagi, oke? Oke. Terus.